Marilah berdoa. Ialah sumber kebijaksanaan, utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah, atau tahu siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini, sebagai gantimu untuk melayani aku, selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya.
dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang ini membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Pernah suatu malam, Bapak Ibu, kira-kira 9:30, bukan di paroki kita ini, ada seorang pemudi sekitar usia 25 tahunan, 26 tahunan, malam-malam datang kepada saya dan kemudian dia cerita sambil menangis bahwa selalu saja ayahnya marah-marah setiap malam dengan kata-kata yang kasar kepada ibunya. Ayahnya ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sedangkan ibunya karyawan perusahaan swasta elektronik. Setiap malam ayah selalu minta uang pada ibu, dan kalau tidak diberi atau diberi sedikit, marah-marah dengan kata-kata yang kasar, kekerasan kata-kata dan kotor bahkan. Padahal uang yang ada untuk banyak keperluan. Demikian dia mengungkapkan, entah untuk apa ayah itu minta uang terus dan tidak jelas. Dia jarang di rumah, hanya sebentar saja malam minta uang, pergi lagi. Saya sangat benci ayah Romo, benci sekali. Kasihan ibu, sungguh saya sangat benci pada ayah saya. 3 kali dia mengumumkan benci, benci, dan benci. Pengalaman kecil yang sederhana ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidak setiap orang tua, tidak setiap ayah, tidak setiap ibu itu adalah benar dan baik. Tidak semuanya. Banyak ayah atau ibu yang katanya mencintai anak-anaknya, tetapi sadar atau tidak, langsung atau tidak, menyengsarakan, bahkan menghancurkan anak-anaknya dengan alasan banyak hal. Tentu saja lebih banyak lagi orang tua, ayah dan ibu yang hidupnya baik dan benar, berjuang sungguh-sungguh untuk mencintai dengan tulus keluarga dan anak-anak. Meski demikian para saudara, ayah atau ibu, orang tua tetap manusia yang banyak kelemahan dan dosa,
yang tetap membutuhkan rahmat keselamatan dari Allah. Dalam konteks seperti inilah sabda Tuhan Yesus hari ini kita mengertinya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dalam konteks seperti itulah kita mengerti sabda Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kebencian? Mengapa dia mengajarkan kebencian? Bukankah ia bertentangan dengan apa yang diajarkannya sendiri tentang kasih? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata membenci yang disabdakan Tuhan Yesus hari ini berarti tidak mengutamakan, tidak mendewakan, tidak menjadikan absolut. Tadi sabdanya diawali dengan jikalau seorang datang, di tengahnya ada kata-kata membenci-membenci itu, dan kemudian menjadi muridku. Di tengahnya membenci. Maka jelas konteksnya adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Jika menjadi murid Tuhan Yesus, maka menempatkan Tuhan Yesus sebagai guru. Oleh karena itu, yang pertama dan terutama diikuti adalah sang guru, Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, dibandingkan dengan Tuhan Yesus, yang lain-lain, ayah, ibu, saudara, anak, istri, bahkan diri sendiri tidak menjadi yang utama atau yang nomor satu. Bapak, ibu, anak, saudara, dan diri sendiri adalah manusia biasa. Sama saya dan para saudara ini manusia biasa dengan segala kerapuhan, kelemahan, dan dosa. Sedangkan yang disabdakan Tuhan Yesus adalah menjadi muridnya. Maka yang absolut, yang mutlak harus didengarkan. Yang absolut dan mutlak harus didengarkan adalah Tuhan Yesus, Sang Guru. Sedangkan bapak, ibu, anak, saudara, diri sendiri yang masih penuh kelemahan dan dosa ini sejauh bisa berjalan bersama mengikuti Tuhan Yesus, ya berjalan bersama. Tetapi jika tidak, tetap kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus, bukan mengikuti mereka. Jika bapak, ibu, anak, saudara, peminum, pecandu narkoba, tidak setia dalam perkawinan, tidak bertuhan di dalam keluarga, mengabdi uang habis-habisan dan harta, hidup selalu iri hati, dendam, malas. Apakah kita mau mengikuti cara hidup seperti ini? Apakah saya dan para saudara mau mendengarkan ajakan mereka untuk melakukan hal yang sama, yang negatif seperti itu? Tuhan Yesus mengajak saya dan para saudara untuk mengikuti Dia, bukan mereka. Tentu ini bukan soal mudah. Sungguh ini perjuangan yang tidak mudah. Karena kita berhadapan dengan orang-orang terdekat yang setiap hari kita lihat perilakunya. Tidak mudah. Maka Tuhan Yesus kemudian melanjutkan, barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memanggul salib para saudara berarti sungguh menderita karena iman mengikuti Yesus. Bukan menderita karena kesalahan saya sendiri. Kalau saya mencuri, saya ketemu, saya dipukuli, saya menderita, bukan salib itu namanya. Itu konyol namanya. Salib itu sungguh saya berjuang karena iman, karena mengikuti Yesus, karena saya setia. Berani menderita karena melakukan yang baik dan benar. Dan yang menyelamatkan jiwa, itu salib. Selanjutnya Tuhan Yesus mengajak mereka yang mengikutinya untuk tidak asal ikut. Harus penuh perhitungan karena sulit dan biayanya besar. Hal ini digambarkan Tuhan Yesus dengan membangun menara. Tidak semua keluarga, rumah bisa membangun menara yang bagus, gapura yang besar dan bagus. Karena sulit dan biayanya besar. Maka jika akan membangun menara harus dihitung dengan cermat, tidak bisa asal-asalan. Maka memanggul salib mengikuti Tuhan Yesus tidak mudah dan berbiaya besar. Membutuhkan
banyak korban. Maka jika hanya ikut-ikutan saja tanpa perhitungan, akan mudah putus di jalan. Tidak akan mampu menyelesaikan bangunan itu. Dan kemudian tidak peduli. Oleh Tuhan Yesus, kita diajak untuk mengikutinya sebagai murid, juga digambarkan dengan raja yang mengajak damai karena kalah jumlah pasukan. Dalam konteks perang raja zaman dahulu, para saudara, damai itu berarti menyerah kalah tanpa ada peperangan. Raja yang menyerah tunduk sungguh kepada yang sungguh menang. Segala perintah raja itu harus diikuti. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah seperti seorang raja yang berperang. Jangan menyerah. Kalau menyerah tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Siapa lawan dalam perang? Ini adalah perang kerohanian melawan kecenderungan buruk dan salah yang ada dalam diri sendiri dan orang lain. Jelas sekali, dalam perang ini pasti ada korban dan memakan biaya yang tidak sedikit. Maka Tuhan Yesus mengajak berhitung dengan cermat. Jangan asal perang atau belum perang sudah menyerah. Para saudara yang terkasih, menjadi murid Tuhan Yesus bukan perkara mudah. Oleh karena itu hendaknya saya dan para saudara memiliki komitmen yang tinggi, pantang menyerah. Jangan seperti membangun menara yang berhenti separuh jalan. Jangan seperti raja yang belum berperang sudah menyerah. Kita perlu ingat, Tuhan Yesus tidak mencari pengikut yang banyak, tetapi murid yang setia. Tuhan Yesus tidak mencari pengikut yang banyak, tetapi murid yang setia. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana selama ini kita berjuang menjadi murid Tuhan Yesus? Apa sebenarnya yang menjadi utama dan pertama dalam hidup? Benarkah guru kita Tuhan Yesus atau diri sendiri? Apa saja selama ini yang menghambat, menghalangi kita untuk sungguh menjadi murid yang setia? Ketika kita menomor satukan diri sendiri, siapa saja yang dilukai, yang dirugikan?